Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Alzana Febriana dengan NIM 11156250057. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang etos kerja sebagai wujud amal soleh. Silakan disimak. Secara etimologis, etos kerja berasal dari kata Yunani etos yang berarti sifat dasar atau karakter yang menjadi kebiasaan dan watak seseorang. Etika merujuk pada sikap yang dapat dilihat oleh orang lain. Sedangkan etos merupakan dorongan dari dalam diri manusia yang melahirkan etika dan memengaruhi lingkungan sekitarnya. Etos terbentuk dari kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakini oleh seseorang. Dalam Islam, etos kerja atau semangat kerja itu dilandasi dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bekerja itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga mengejar ridho dari Allah. Nah, terus apa aja sih ciri-ciri etos kerja dalam Islam? Mari kita simak. Oke, jadi apa aja sih ciri-ciri etos kerja? Pertama, adanya ketergantungan terhadap waktu atau disiplin. Hakikat etos kerja tercermin dari kemampuan seseorang dalam memaknai waktu, karena setiap manusia memiliki waktu yang sama per harinya, yaitu 24 jam. Namun, hal ini tuh bergantung kepada individu masing-masing, bagaimana mereka memanfaatkan waktu tersebut. Karena waktu merupakan harta yang berharga yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kedua, adanya sikap moral yang bersih atau ikhlas. Ikhlas bermakna murni dan bersih. Jiwa yang ikhlas adalah jiwa yang terbebas dari prasangka-prasangka buruk. Seseorang yang memiliki jiwa ikhlas akan melakukan sesuatu dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan duniawi semata. Ketiga, kejujuran. Menurut Imam Al-Qusairi, kejujuran dimaknai dengan istilah sidik. Kata sidik ini berasal dari bahasa Arab. Kejujuran akan selalu beriringan dengan tanggung jawab dan integritas, karena kejujuran dan integritas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keempat, adanya komitmen atau akad. Komitmen merupakan keyakinan yang mengikat kuat sehingga mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai yang diyakininya. Komitmen ini melibatkan seluruh hati nurani dan menggerakkan perilaku menuju tujuan tertentu. Kelima, istiqomah atau kuat pendirian. Pribadi yang profesional dan berakhlak memiliki sikap konsisten, taat asas, pantang menyerah, serta mampu mempertahankan prinsip dan komitmen meskipun menghadapi risiko dan tantangan. Orang yang istiqomah tidak akan mudah tergoyah dan tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkannya. Keenam, menghadapi tantangan dengan jiwa yang besar. Budaya kerja umat Islam ditandai dengan keberanian dalam menerima konsekuensi atas setiap keputusan yang telah diambil. Ketujuh, pengendalian diri. Disiplin merupakan bukti dari komitmen seseorang. Dengan pengendalian diri, seseorang akan mampu bersikap tegar dan santun dalam menghadapi situasi apapun. Sikap disiplin akan terwujud apabila dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Kedelapan, percaya diri. Kepercayaan diri ini bisa menjadi modal penting dalam bekerja agar seseorang mampu menjalankan tugasnya dengan optimal. Kesembilan, memiliki kreativitas. Orang yang memiliki kreativitas akan menemukan ide-ide baru sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan efisien. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab memiliki makna yang sama dengan amanah. Amanah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dengan penuh kesadaran dan rasa cinta terhadap tugas yang diemban. Dengan amanah, seseorang akan terbebas dari beban tuntutan pekerjaan dan merasakan ketenangan.
Dalam implementasinya di dunia nyata, etos kerja Islami itu diwujudkan melalui kejujuran atau amanah, keadilan, kebajikan, kerja keras, serta komitmen terhadap kualitas. Penerapan nilai-nilai tersebut itu dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, serta hubungan yang positif dalam dunia kerja dan bisnis. Etos kerja Islami itu nggak cuma berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berdampak kepada moral dan sosial, sehingga pekerjaan menjadi sarana pengembangan diri dan masyarakat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai implementasi etos kerja. Ternyata kalau kita mengimplementasikan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari atau ketika kita sedang bekerja, itu tuh bermanfaat bagi diri sendiri ataupun kepada orang lain. Namun dalam pengimplementasikannya itu tuh tetap harus ada niat ikhlas dan sikap qanaah. Ya artinya menerima rezeki dengan lapang dada tanpa sifat serakah, karena Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang ridho terhadap pembagian rezeki dari Allah akan mendapatkan keberkahan dan kelapangan rezeki. Sedangkan mereka yang tidak ridho akan kehilangan keberkahannya. Nah, itu dia penjelasan mengenai etos kerja sebagai wujud amal soleh dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan itu berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.